Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang Zoom walaupun secara online. Semoga kesehatan tetap terlimpahkan kepada kita semua. Dan yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak nanti syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak AM Tour yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya selaku tour leader yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu semua. Yang kedua, terima kasih juga kepada Pak Feby khususnya dan tim admin yang sudah mempersiapkan segalanya demi kelancaran perjalanan kita mulai dari keberangkatan sampai kepulangan. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, ini ceritanya kita kenalan yang kedua kali ya Mbak Feby dan Bapak Ibu semua. Karena kebetulan karena ada sesuatu yang mungkin ini merupakan ujian bagi kita semua atas tertundanya panggilan ataupun undangan dari Allah. Semoga nanti Allah ganti dengan jamuan yang lebih indah, lebih istimewa saat kita bertamu kebaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan hari ini yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Mohon maaf untuk kali ini kemungkinan saya tidak bisa on cam. Tadi sempat izin ke Mbak Feby juga karena kejebak macet saat mau pulang dari Denpasar. Ini kebetulan saya di Bali. Jadi saya izin Mbak untuk off cam. Saya izin soalnya wajah saya kayak habis dikawinin matahari. Tapi nanti insya Allah kalau ada sesuatu yang Iya. saya cam, saya buka kalau tentang penjelasan bagaimana nanti spectrum, insya Allah saya akan open kamera. Jadi sementara saya mau izin dulu pada Bapak Ibu itu off kamera dulu. Baik, Faidah. seperti yang disampaikan oleh Mbak Feby, bahwa yang pertama kita akan memaparkan masalah helper. Silakan Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, di sini helper adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh jamaah umroh. Oh mohon maaf, kebetulan ada beberapa calon jamaah ataupun calon tamu Allah yang masih baru di sini ya beberapa ya. Jadi izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Saya selaku tour leader, nama saya Abidatul Zaida, biasa dipanggil Ida boleh. Tapi kalau anak-anak kantor biasanya manggil emak, jadi saya kenalnya Mak Ida. Boleh panggil Mbak Ida boleh, Pak Ida boleh. Dan nanti insya Allah akan membersamai Bapak Ibu, adik, kakak semuanya mulai dari keberangkatan, proses umroh sampai pulang kembali. Saya tinggal di Bali, jadi barangkali nanti Bapak Ibu pulang dari umroh mau lanjut untuk kita saya. Kalau ada waktu bisa menemani Bapak Ibu dan tidak ada yang berkenan simpang ataupun mampir ke rumah saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, kembali ke helper yang pertama, yaitu jadwal keberangkatan kita pada tanggal 12 Juni 2026. Cuma nanti meeting pointnya itu pada tanggal 11 Juni pada pukul 8 malam. Jadi untuk penerbangannya sebenarnya pada pukul 00.40 jam 12 tanggal 12 Juni. Jadi pukul 12 kita. Mas, bisa ada pertanyaan kenapa harus jam 8 Mbak? Sebab kita nanti saat di bandara masih ada beberapa perlengkapan yang harus dibagikan kepada Bapak Ibu seperti dokumen-dokumen, misal seperti ada cadangan visa ataupun paspor, juga boarding pass. Jadi diharapkan itu seluruh jamaah 4 jam sebelum keberangkatan sudah berada di bandara. Karena
kemungkinan akan memakan beberapa waktu yang cukup lama seperti yang saya sebutkan tadi. Juga karena kita grup besar, kalau mepet takutnya lambat satu, otomatis yang lain bisa lambat. Adapun penerbangan kita, alhamdulillah kali ini yang awalnya pakai scoot, pakai transit, dialihkan menjadi ke penerbangan Saudi Airlines direct alias langsung dan tidak transit, yaitu rute Cengkaring Jeddah pada pukul 00.40 dan ketibaan di Jeddahnya insya Allah pada pukul 6. Semoga nanti tidak ada delay ataupun tidak ada penundaan penerbangan. Adapun bagasi yang didapat dari maskapai Saudi, alhamdulillah kita mendapat jatah 2 kali 23 kilogram. Jadi Bapak Ibu dapat jatah per bagasi besar, yaitu 2 koli, 2 koper gede. Misal Bapak Ibu mau borong di situ, bisa bawa cadangan koper dari Indonesia. Jadi dapat jatah 2 kali 23 kilo. Masing-masing koper dengan berat 23 kilogram dapat 2 jatah. Plus 7 kilo bagasi cabin. Untuk kembalinya ke Indonesia, ke Jakartanya, yaitu pada tanggal 20 Juni 2026, Jeddah Cengkareng, yaitu pukul 1.55, pukul 1 dini hari, dan ketibaan di Jakarta pukul 16 sore. Jadi penerbangan kurang lebih 10 jam tanpa transit juga. Adapun jatahnya sama, jatah bagasinya 2 kali 23 kilogram plus 7 kilogram kabin. Adapun meeting point penerbangan yaitu tempatnya di Terminal 3 Soekarno-Hatta, area Tower D, depan Old Town Cafe. Jadi Jadi nanti Bapak Ibu saat keberangkatan kumpul di Cengkareng itu pada tanggal 11 Juni itu berada di Tower D. Jadi nanti Bapak Ibu saat tiba di bandara di Terminal 3 cari ada tiang-tiang yang tinggi itu, nanti ada A, B, C, D. Nanti cari di tower ataupun tiang yang bertuliskan D, lalu cari restoran ataupun kafe depan Old Town pada pukul 20.00. Dengan saya sendiri, perlindungannya yaitu Adinda Zaida, di situ Bapak Ibu. Dan disematkan nomor telepon saya, barangkali Bapak Ibu menyimpan untuk info, bisa menyimpan nomor saya. Juga ada emergency kontak dari Bapak Miftahudin Saleh, teleponnya terkait. Adapun informasi penting lainnya yaitu berupa paspor. Di sini paspor merupakan dokumen identitas diri sehingga harus dijaga dan disimpan sebaik-baiknya. Adapun paspor minimal masa berlaku dari keberangkatan itu 6 bulan. Dan jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan karena kelalaian yang disebabkan oleh pribadi masing-masing jamaah, maka biaya yang timbul akibat kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab bank. Jadi diharapkan karena di sini paspor kalau kita keluar negeri sebagai nyawa kita yang kedua, saya harap Bapak Ibu semua untuk menjaganya dengan baik, jangan sampai tercecer ataupun hilang ataupun kena cairan. Sebab kalau nanti paspor terkena cairan, itu sulit terbaca di sistem imigrasinya. Apalagi nanti kalau kita saat keberangkatan di Soekarno-Hatta itu, kebanyakan kalau jamaah yang tidak bawa bayi atau tidak bawa lansia biasanya diarahkan ke autogate yang tidak melewati petugas, jadi melewati kayak masjid otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu itu kalau terjadi lipatan di halaman depan atau terkena cairan, sulit untuk dideteksi. Jadi diharapkan untuk paspor selalu dijaga baik-baik selama berada di tangan Bapak Ibu. Sebab saat penerbangan itu paspor diserahkan ke masing-masing jamaah. Lalu nanti setelah tiba di negara tujuan, paspor akan dikumpulkan di tour leader untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Untuk selanjutnya yaitu buku kuning. Di sini kenapa harus sekarang diharuskan untuk suntik meningitis dan polio, karena itu merujuk kepada surat edaran
dari Kerajaan Saudi Arabia yang menyatakan bahwa semua maskapai harus mematuhi persyaratan dan rekomendasi kesehatan bagi penumpangnya yang akan bepergian ke Kerajaan Saudi Arabia, baik itu untuk umroh maupun haji. Mbak Dan itu Ida, juga menjadi, Mbak Ida mohon halo maaf Mbak, ya, suaranya kecil. halo, Ya, gimana Mbak? nah ini udah. Halo tes, Nah ini sudah. halo Ya Mbak Ida, sudah lebih jelas sekarang. Mbak Feby, Ya, sudah lebih jelas Mbak sekarang. Silahkan dilanjut Mbak. halo tes. Ya, Bapak lanjut. Ibu sekarang gimana suara saya? Sudah bagus Mbak. Halo, Ya, halo Mbak Ida, sudah. Sudah bisa dilanjutkan Mbak Ida. halo Mbak Ya, halo Mbak Ida. Lanjut Mbak Ida. Feby. Ya, lanjut Mbak Ida. Baik, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nanti misal suara saya terkendala lagi, mohon diinfo kembali. Baik, yang selanjutnya yaitu ketepatan waktu ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada saran untuk terlalu cepat jelasinnya. Baik, akan saya jelaskan secara detail lagi ya. Bismillah. Untuk ketepatan waktu, yang pertama keterlambatan dari salah satu peserta ataupun beberapa orang akan mengakibatkan ketidaklancaran acara tur yang akan merugikan baik diri sendiri maupun peserta tur lainnya. Maka untuk kerjasamanya, untuk seluruh calon jamaah umroh ini diharapkan untuk tepat waktu. Jangan sampai kita menjadi salah satu penyebab terlambatnya dari acara ataupun rangkaian kegiatan selama umroh. Selama umroh baik itu di Madinah maupun di Mekah. Selanjutnya Mbak, sekarang beranjak ke masalah makanan. Agar tetap menjaga selera, disarankan peserta membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan kedap udara seperti rendang, tempe orek, sambal, makanan khas Indonesia lainnya yang bisa bertahan lama. Di sini sekedar anjuran ya Bapak Ibu, untuk menu yang ada di hotel, baik itu di Madinah maupun di Mekah, insya Allah pakai menu Indonesia. Cuma terkadang kita ada yang apa namanya fanatik lah, harus pakai sambal, sedangkan di situ sambelnya kurang kurang pedas atau bahkan terasa tidak pedas. Seperti contoh saya sendiri makan sambal itu harus ataupun wajib. Jadi diusahakan misal Bapak Ibu tidak bisa pisah, kalau makan harus dengan teri misal. Jadi di sini Bapak Ibu diharapkan bagi yang susah makan untuk meningkatkan selera makan, misal tidak cocok dengan menu hotel ataupun kurang selera, diharapkan Bapak Ibu untuk membawa lauk tambahan. Namun nggak usah khawatir kalau di situ insya Allah sih masih tergolong bersahabat dengan lidah kita. Itu yang pertama. Namun untuk makanan itu sendiri, khususnya ini perihal air minum Bapak Ibu ya. Walaupun di sini namanya hotel, kalau untuk yang umroh ini biasanya kalau yang di hotel yang di Madinah, itu biasanya tidak disediakan air minum di kamar tiap harinya. Jadi nanti Bapak Ibu mempersiapkan yang namanya bawa tumbler ataupun menyiapkan botol kosong untuk diisi air zam-zam dari masjid. Baik itu nanti di Masjid Nabawi maupun saat di Mekah dari Masjidil Haram. Jadi untuk persiapan minum di kamar begitu. Karena kalau kebanyakan kalau yang di Madinah itu hotelnya tidak menyiapkan air minum. Kalau di Mekah biasanya masih disediakan tiap hari. Ada OB yang keliling untuk refill ataupun memberikan air minum tambahan selama di kamar. Cuma khawatir nanti kita dapat hotel yang tidak provide air minum, jadi lebih baik dari rumah dipersiapkan tumbler ataupun botol kosong untuk
persediaan air minum di kamar. Selanjutnya untuk perlengkapan penting, untuk kenyamanan perjalanan Anda dianjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah ataupun sepatu kets dan sandal. Dianjurkan juga untuk membawa topi untuk city tour misal, takut panas, karena keberangkatan Juni ini kemungkinan masih kita dapat cuaca yang lumayan panas. Jadi nanti Bapak Ibu siapkan jaket, utamanya jaket ini untuk persiapan saat di pesawat. Biasanya kalau yang tidak tahan AC kan lumayan kerasa dingin. Jadi siapkan jaket yang nyaman, habis itu payung lipat dan topi ini biasanya untuk dipakai saat city tour biar tidak terpapar matahari yang cukup panas. Jas hujan sekali pakai bila perlu. Kacamata hitam juga bila perlu, ini untuk city tour juga. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent seperti kain batik seragam, shawl, tas serut, dan buku panduan. Nanti untuk tas serut sendiri, biasanya ini berfungsi kalau Bapak Ibu buat wadah sendal kalau kita mau sholat jamaah di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Jadi dipergunakan tas serutnya begitu, tidak perlu mempersiapkan kresek tambahan. Cuma kalau was-was sandalnya terpapar najis atau kena nya burung yang di depan Masjid Nabawi, biasanya siapkan aja kresek, baru nanti setelah dikresekin baru dimasukkan ke tas serut. Selanjutnya untuk pakaian, untuk keperluan ibadah umroh kami anjurkan Bapak Ibu baik jamaah perempuan untuk membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh. Untuk jamaah laki-laki membawa kain ihram, ikat pinggang, baju koko, dan sarung. Namun di sini Bapak Ibu tidak perlu membawa baju yang berlebihan, biar tidak over kapasitas ataupun over bawaan Bapak Ibu. Sebab kadang kita dari Indonesia udah mempersiapkan macam-macam baju segitu banyak, nyampe di sana kadang, apalagi ini terutama untuk jamaah yang perempuan, lihat baju murah sedikit kalap, akhirnya berat di bawaan pulangnya. Jadi nanti Bapak Ibu membawa baju seperlunya. Nanti misal kotor bisa dicuci di hotel. Di situ juga ada persediaan laundry. Laundrynya itu berbayar. Kalau di Madinah selama ini kurang lebih kalau cuci setrika itu 15 rial. Kemungkinan kalau tidak naik harga 15 rial. Dan kalau cuci saja antara 10 sampai 13 rial. Cuma nanti mau cuci sendiri, Bapak Ibu bisa membawa sabun ataupun sabun cair maupun sabun bubuk untuk cuci di kamar. Cuma ya itu untuk fasilitas jemurnya ala kadarnya. Biasanya kalau ibu-ibu jemurnya di kamar mandi. Begitu. Nah, untuk utamanya ini ya sekedar memberikan saran kepada Bapak utamanya untuk ibu-ibu, diharapkan mempersiapkan handsock ataupun deker ya, penutup tangan. Sebab begini, kalau kita melaksanakan umroh, apalagi umroh yang wajib, umroh inti yang pertama itu, kita tawaf itu hukumnya seperti sholat Bapak Ibu. Jadi kalau aurat kita terlihat, otomatis sholat kita akan batal. Sama halnya dengan tawaf. Tawaf itu mulai dari putaran yang pertama, awal kita niat, sampai putaran yang ketujuh, aurat perempuan itu adalah kecuali muka dan telapak tangan. Jadi dikhawatirkan begini Bapak Ibu. Saya open kamera. Kita misal untuk yang jamaah perempuan, ini lengan Bapak Ibu, Ibu-ibu lengan ya, kelihatan ini lengan. Saat kita istilam, Bismillahi Allahu Akbar, saat kita mengangkat tangan begini, biasanya kan ibu-ibu ada yang kain lengan gamisnya kan longgar. Otomatis saat kita mengangkat tangan,
melorot ke bawah. Sedangkan aurat perempuan itu adalah telapak tangan dan wajah, ibu-ibu ya. Jadi diharapkan nanti ibu-ibu menyediakan handsock, tapi handsocknya yang sekiranya tidak menutupi telapak tangan. Yang menutupi di sini aja, kan ada tuh handsock yang begini, yang ada yang full tuh. Jadi belinya yang sekiranya telapak tangannya kelihatan. Jadi untuk menghindari saat istilam, lengannya melorot. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaos kaki. Kaos kaki usahakan jangan beli kaos kaki yang tipis, yang kerawang. Kadang kan ada kaos kaki ketika dipakai, ditarik bagian belakang, tumitnya itu kelihatan, ibu-ibu ya. Jadi itu memungkinkan aurat ibu-ibu kelihatan. Khawatir atau menghindari batalnya tawaf. Jadi untuk menghindari semua itu usahakan nanti ibu beli handsock yang tidak menutup telapak tangan, juga kaos kaki yang tebal. Jadi bisa dipersiapkan sekarang. Lalu untuk yang bagian wajah ibu-ibu. Jadi kan gini nih, kalau kita namanya wajah, ini kan begini, sampai ke sini kan, tergolong aurat. Jadi otomatis ini kalau saat kita sholat ataupun tawaf, usahakan itu yang sekiranya kerudungnya maju ke depan ibu-ibu. Ini, yang begini tuh, kan sekarang sudah ada tuh yang bergo ala Malang itu, yang tutup seperti ini. Atau bisa jadi kalau misal Mbak saya udah beli kerudung yang bukan yang bergo Malay Mbak, kan ada daleman yang ada tambahan seperti ini. Jadi usahakan nanti saat tawaf, utamanya saat tawaf, walaupun tiap harinya pakai kerudung kayak saya, belum syar'i banget, ataupun ada yang belum berhijab. Jadi usahakan nanti saat tawaf itu, ibu-ibu pakai yang bisa menutupi dagu. Yang seperti ini, Bu. Itu ya. Seperti itu, ibu-ibu. Saya tutup lagi ya kameranya. Itu untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapak, kain ihram itu dipakai saat bapak-bapak tawaf. Yang pertama, tawaf umroh maupun tawaf sunnah. Jika bapak-bapak mau tawaf di area mataf ataupun di area Ka'bah. Karena kalau bapak-bapak itu mau sholat ataupun mau tawaf di area Ka'bah, pakai baju koko, sudah dipastikan nanti sama petugasnya akan dialihkan ke lantai atas. Tidak boleh masuk ke area Ka'bah. Jadi nanti dipersiapkan, misal mau bawa cadangan kain ihram boleh, cuma nanti kalau mau cuci kering juga boleh. Next, Mbak. Selanjutnya, suplemen dan obat-obatan. Kami anjurkan membawa suplemen ataupun vitamin C dan vitamin lainnya untuk memperkuat imun tubuh dan obat pribadi seperti paracetamol, antibiotik, dan obat alergi. Nah, kenapa dianjurkan untuk bawa dari Indonesia? Sebab kalau beli di Arab Saudi itu harganya lumayan mahal, yang pertama. Yang kedua, kalau beli itu biasanya orang Saudi nggak mau dijualin eceran. Jadi kalau di Indonesia, di negara kita mau beli bodrek misal, beli sebiji kan boleh. Kalau di sana harus beli satu pepel ataupun sepaket. Dan harganya itu kalau beli di Indonesia lumayan dapat seabrek. Jadi misal Bapak Ibu biasa mengkonsumsi obat tertentu, misal saya cocoknya obat ini Mbak, kalau untuk sakit kepala saya cocoknya obat ini. Jadi alangkah lebih baiknya bawa dari Indonesia ya, untuk menghemat duit, uangnya nanti bisa dialihkan ke yang lain. Tuh. Jadi obat-obatan sudah, selanjutnya ke barang bawaan. Berat koper di dalam kabin pesawat yang dibawa ke ruang penumpang tidak boleh lebih dari 7 kilo. Dan check-in luggage, koper yang gede yang dimasukkan ke dalam bagasi yaitu maksimum 2 kali 23 kilogram. Jadi Bapak Ibu diperkenankan untuk membawa 2 koper besar, misal mau bawa 2. Dan itu untuk rute Jakarta-Jeddah maupun ke Jeddah-Jakartanya. Carry-on baggage adalah bawaan yang di kabin, sedangkan luggage adalah bawaan yang dibagasikan. Dimohon
untuk tidak menaruh elektronik dan barang berharga dalam bagasi. Jadi untuk barang-barang berharga maupun power bank jangan dimasukkan ke koper besar ataupun koper yang ditaruh di bagasi. Karena dipastikan koper Bapak Ibu tidak bakalan terangkut kalau di dalamnya ada power bank. Jadi nanti misal ada jamaah yang sepuh-sepuh minta tolong packing putra-putrinya, dikasih tahu jangan sampai power banknya ditaruh di bagasi besar, di bagasi yang di koper yang dibagasikan. Tuh. Selanjutnya tongsis dan payung itu wajib masuk bagasi. Nah, di situ sudah ada aturan bawa barang dalam penerbangan. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa baca-baca sendiri. Selanjutnya, untuk power bank sendiri, misal ada yang bawa power bank, jangan sampai melebihi dari 20.000 mAh. Kapasitasnya kalau melebihi dari itu, sudah dipastikan nanti oleh petugas ataupun otoritas bandara akan diambil atau disuruh titipkan ke keluarganya. Karena pernah ada kasus di pemeriksaan awal lolos, tapi pemeriksaan yang kedua terdeteksi dia bawa power bank 20.000 mAh, itu disuruh ninggal atau disuruh naruh di saudaranya. Selanjutnya, pada pegangan koper diharapkan diikatkan luggage tag ataupun slip bagasi. Ini kalau dari travel insya Allah nanti sudah disiapkan dan akan dibagikan saat kita berkumpul di Soekarno-Hatta. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membawa ataupun mempersiapkan luggage tag sendiri, namun jika Bapak Ibu mau menambahkan biar gampang saat nyari bagasinya saat ketibaan di hotel, boleh. Asalkan nanti jangan sampai dikasih luggage tag ataupun penanda koper boneka Bapak Ibu ya. Karena kalau di Arab itu kalau menambahkan luggage tag boneka udah dipastikan akan diambil. Itu yang pertama. Yang selanjutnya sesuai jumlah baju sudah, usahakan tidak membawa pakaian yang berlebihan sudah. Selanjutnya, usahakan tidak membawa titipan apalagi dari orang yang tidak dikenal apabila tidak tahu isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak Bea Cukai dan dimohon untuk mengisi e-form Bea Cukai sebelum check-in kepulangan di Indonesia. Adapun untuk e-form kepulangan Bea Cukai ataupun yang sekarang dikenal dengan All Indonesia, insya Allah nanti sudah akan dibantu oleh tim admin untuk mengisi e-form saat kita mau passing ataupun melewati dari Bea Cukai. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau isi sendiri e-form Bea Cukainya boleh, cuma dari pihak travel nanti sudah dibantu untuk mengisi e-form sebelum kepulangan kita ke Jakarta. Selanjutnya, selama di bus, peserta bersama-sama menjaga keamanan barang masing-masing. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lain sebagainya. Para peserta tidak diperkenankan untuk merokok ataupun makan di dalam bus. Khususnya ini untuk bapak-bapak. Jangankan dalam bus, misal di Madinah, di sini ada yang ahli hisab, usahakan jangan merokok di sembarangan tempat. Jadi cari tempat yang sekiranya tidak mengganggu jamaah lain. Gitu. Kalau mau merokok, apalagi kalau di area masjid, usahakan intinya jangan merokok sembarangan dan sekiranya tidak mengganggu orang lain. Itu bagi yang merokok. Dan diharapkan juga peserta menjaga kebersihan di dalam bus dan tidak mengeluarkan makanan yang berbau tajam. Para peserta tidak boleh ataupun tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin dari tour leader. Selanjutnya, untuk akomodasi ataupun hotel, room key, kunci kamar, tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar. Mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader pada saat check-out. Apabila terjadi kehilangan ataupun tidak mengembalikan, maka para peserta akan didenda dengan sesuai
sesuai dengan ketentuan akomodasi. Selain itu, barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sandal hotel, handuk, peralatan mandi, dan lain sebagainya tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak akomodasi. Untuk room key ataupun kunci kamar, biasanya nanti per kamar cuma disediakan satu kunci, Bapak Ibu. Jadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika Bapak Ibu nanti terpisah keluar kamarnya, kuncinya dititip di resepsionis. Jadi siapa yang keluar terakhir, dia nanti yang menitipkan ke resepsionis. Dan yang balik pertama kali ke hotel, dia nanti yang mengambil di resepsionis. Jadi tidak saling tunggu. Kalau misal kuncinya dibawa ke masjid, terus teman sekamarnya ada yang mau balik ke hotel, harus nunggu. Jadi alangkah lebih baiknya nanti untuk kunci dititipkan ke resepsionis. Adapun waktu check-in sangat bervariasi untuk beberapa akomodasi, umumnya telah siap dengan kamar yang dibersihkan antara pukul 15 sampai pukul 23.30. Jadi nanti misal ada keterlambatan dari proses check-in, Bapak Ibu dimohon untuk kesabarannya menunggu. Jika memungkinkan ataupun kemungkinan membutuhkan waktu agak lama. Adapun check-out akomodasi antara pukul 10 sampai pukul 11, dan Bapak Ibu dipersilakan menyelesaikan tagihan pribadi, misal ada yang ngelundre belum dibayar, jadi sebelum check-out ditunaikan dulu kewajiban-kewajibannya. Dan dimohon selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Waktu cuaca dan mata uang. Untuk waktu sholat, insya Allah nanti saya selaku tour leader juga mutawif ataupun ustadz pendamping di sana, setiap harinya akan mengupdate untuk jadwal ataupun waktu sholat. Dan suhu saat kita berada di Madinah, yaitu tanggal 12 sampai 15 Juni, sekitar 21 sampai 43 derajat Celcius. Jadi lumayan panas ya Bapak Ibu. Adapun di Mekah pada tanggal 15 sampai 19 Juni, itu suhunya sekitar 26 sampai 43 derajat Celcius. Jadi Bapak Ibu diharapkan juga mempersiapkan kayak sunscreen ataupun pelembab, utamanya pelembab bibir ini yang sering pecah-pecah kalau panas. Biasanya kan sampai kalau yang tidak kuat panas biasanya kalau di Saudi itu sampai kering. Kadang kita kan iseng ya kopek-kopek bibir, jadi sampai timbul darah atau apa. Jadi usahakan Bapak Ibu mempersiapkan kayak pelembab bibir ya, baik itu jamaah putra maupun jamaah putri. Adapun nilai mata uang, sekarang nilai tukar kurang lebih satu sarnya 4.600. Namun untuk Bapak Ibu yang belum mempersiapkan uang cash real yang dari Indonesia, nanti Bapak Ibu bisa membawa ATM. Cuma untuk ATM-nya harus dipastikan ada logo Visa, Mastercard, Maestro, maupun Sirus. Sebab kalau ATM-nya Bapak Ibu belum ada logo seperti itu, sudah bisa dipastikan tidak bisa tarik tunai di sana. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu dipersiapkan atau dicek dulu ATM-nya logo GPN atau enggak. Kalau logo GPN, nanti Bapak Ibu silakan menghubungi pihak bank terkait, bilang saya mau memakai ATM yang sekiranya bisa dipakai transaksi ataupun bisa tarik tunai di luar negeri. Jadi nanti bakalan diganti ke ATM yang ada Visa, logo Mastercard, dan lain sebagainya. Jadi dicek dulu ya Bapak Ibu. Untuk pembayarannya sendiri, kalau belanja baik itu di Madinah maupun di Mekah, insya Allah ada beberapa toko yang menerima pembayaran rupiah. Pembayaran rupiah bisa, pembayaran rial bisa. Cuma kalau seperti toko-toko resmi, seperti apotik misal, nah di farmasi itu dipastikan harus memakai rial. Dan Bin Daud dan toko-toko resmi itu biasanya tidak bisa menerima
rupiah, yang menerima rupiah, yang toko-toko yang di pinggir-pinggir hotel ataupun yang di pasar, di pinggir-pinggir jalan itu masih menerima transaksi pakai rupiah. Dan kalau Bapak Ibu belanja pakai debit, biasanya dikenakan kalau di toko non resmi itu akan dikenakan biaya admin toko. Istilahnya mungkin dia ada dikenai cas seperti itu. Cuma kalau seperti belanja di apotik dan Bindaud itu tidak dikenakan biaya cas. Next Mbak, jadwal sholat sudah. Sekarang ke komunikasi ataupun roaming internet ya Bapak Ibu. Anda dapat menggunakan handphone selama acara tur, tetapi khusus bagi yang menggunakan layanan pasca bayar ataupun langganan, pastikan telah membuka saluran internasional. Handphone yang dapat digunakan adalah handphone yang ada jaringan 3G, 4G, dan 5G. Beberapa jenis paketan roaming dari berbagai provider bisa dipertimbangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi untuk internet itu sendiri Bapak Ibu bisa dipersiapkan dari sekarang. Artinya tidak perlu ganti kartu. Misal Bapak Ibu pakai Indosat, Telkomsel, XL dan lain sebagainya dicocokkan saja. Nanti tinggal beli paketan roaming internasional ataupun paket umroh haji. Beli lewat aplikasi HP-nya, misal dari Indosat pakai My IM3, Telkomsel pakai My Telkomsel. Namun bisa juga beli di marketplace seperti di Shopee, itu udah menyediakan paket roaming, belajar paket umroh haji. Terus kalau mau pakai kartu lokal yang di Saudi bisa. Di situ juga banyak yang jualan kartu perdana di pinggir-pinggir jalan seperti STC, Mobily. Cuma kekurangannya kalau beli kartu lokal Arab Saudi itu tidak bisa dibuat telepon maupun video call. Baik itu ke nomor sesama Arab Saudi, apalagi ke nomor Indonesia. Jadi kekurangannya di situ. Harganya lebih murah memang, beli kartu langsung aktif paket internetnya. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kekurangannya tidak bisa dibuat video call dan telepon karena diblokir, Bapak Ibu. Jadi untuk bisa menggunakan aplikasi video call sama telepon harus pakai, istilahnya pakai aplikasi tambahan. Gitu. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu dipersiapkan dari sekarang. Terus nanti misal ada kesulitan, Mbak, saya belum beli paket. Insya Allah nanti saya akan bantu saat kita meeting point ataupun berkumpul di Terminal Soekarno-Hatta. Yang penting siapkan aja dulu pulsanya. Biasanya kalau yang paket umroh haji itu lumayan murah ya, di bawah, tergantung giganya juga, kapasitas giga berapa. Mulai dari harga 100 sampai 300 ribu rupiah. Next, Mbak. Selanjutnya, untuk universal adaptor. Ini colokan listrik. Untuk colokan listrik di Arab Saudi, baik itu di Mekah maupun Madinah, itu pakai yang 3 lubang, Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau di kamar itu kan colokannya cuma satu. Biar tidak berebut sesama jamaah ataupun tidak perlu saling tunggu. Alangkah lebih baiknya salah satu dari teman sekamarnya bawa kayak terminal, apa namanya ya, stop kontak tambahan itu, yang kabel-kabel tambahan yang isi beberapa lubang. Jadi tidak perlu, misal satu kamar isi 4 orang, kan ada tuh yang isi 4 lubang tuh. Jadi beli satu universal adaptor, nanti extensionnya itu dipakai bersama-sama. Biasanya saya seperti itu. Selama di perjalanan, berhati-hatilah terhadap copet, maling, dan penodong ataupun scammer. Lalu untuk lalu lintas, terutama pada saat menyeberang jalan, harap hati-hati juga. Jangan tinggalkan barang Anda di luar pengawasan, dan hati-hati kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Anda.
Jadi di sini bukan karena di Arab Saudi itu tempatnya Rasulullah dilahirkan, tapi kita secara tidak sadar di situ juga ada sisa-sisa kaum jahiliyah yang masih tumbuh di situ, Bapak Ibu. Nah, biasanya mereka-mereka ini menawarkan sesuatu yang di luar nalar, yang sebenarnya kita bisa melakukan sendiri dan masih harus berusaha sendiri. Contohnya, jasa cium Hajar Aswad. Jangan pernah tergiur ataupun terkecoh dengan tawaran orang yang menawarkan bisa cium Hajar Aswad. Walaupun Bapak Ibu nanti bayar mahal, tetap harus berjuang sendiri dan desak-desakan. Jadi itu semua, mohon maaf, saya harus bilang kasar, itu penipuan Bapak Ibu. Jangan pernah diladenin, yang pertama. Yang kedua, jasa gunting rambut. Awalnya bilang gratis-gratis. Setelah kita pakai gunting mereka, biasanya nanti akan dimintai nominal uang yang lumayan gede. Jadi nanti untuk tahalulnya kita saling gantian sesama teman-teman segrup. Insya Allah semua nanti bisa tercover. Kelupaan bawa gunting, pasti ada salah satu dari jamaah ataupun teman saudara-saudara kita yang segrup membawa gunting. Jadi usahakan menghindari tawaran-tawaran dari orang yang tidak dikenal. Itu. Oke, untuk helper saya kira sudah cukup ya Mbak Feby. Sekarang berlanjut ke Feby. Sebentar. Ke daftar referensi perlengkapan. Kemarin ada salah satu jamaah Japri, Mbak, saya pertama kali umroh, untuk daftar perlengkapannya apa saja untuk dibuat referensi. Jadi di sini ada referensi daftar perlengkapan umroh, nanti Bapak Ibu bisa dicontreng apa yang belum, apa yang sudah. Yang pertama yaitu perlengkapan yang disediakan oleh travel, yaitu sarung koper, baju seragam sebagai identitas travel, shawl, tas serut, dan buku doa. Selanjutnya, perlengkapan yang masuk ke dalam koper besar ataupun koper yang dibagasikan, diantaranya perlengkapan mandi, seperti sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen, dan lain sebagainya. Jadi untuk cairan-cairan yang melebihi dari 100 ml, diharapkan untuk masuk ke koper besar. Selanjutnya handuk kecil, obat-obatan pribadi, sajadah kecil jika diperlukan, sandal jepit, makanan pribadi, masker, dan hand sanitizer secukupnya jika diperlukan, kacamata dan payung kecil, hanger, sisir, gunting, dan cukur kecil. Pelembab kulit seperti Vaseline, aloe vera, dan lain sebagainya. Untuk keperluan khusus wanita, diantaranya 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan tidak nerawang. 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan tidak transparan. Pakaian tidur, manset ataupun handsock seperti yang saya sebutkan tadi ya ibu-ibu. Kerudung besar. Nah ini biasanya ibu-ibu ada yang masih bawa mukena ya. Kalau saran saya pribadi, biar tidak terlalu berat bawaannya, untuk harian ke masjid cukup pakai bergo saja, bergo ataupun kerudung yang besar. Kadang saya sendiri begitu, kalau bawa mukena berat ya, bukan yang mukena travel, itu tidak terpakai karena sudah nyaman dengan kerudung besar ataupun kerudung bergo. Kaos kaki untuk pakaian ihram. Selanjutnya mukena dan bergo panjang. Pembalut secukupnya untuk antisipasi. Nah, pembalut itu sendiri, ibu-ibu, memang diharuskan untuk bawa, utamanya takutnya ada yang diperlukan saat di pesawat. Dikhawatirkan pesawatnya tidak menyediakan pembalut. Biasanya sih ada, cuma kadang khawatir pas stok kosong, biar tidak bingung harus cari pembalut. Jadi kalau diperlukan,
Untuk jamaah putri disarankan untuk bawa pembalut ataupun panty liner. Sedangkan untuk keperluan khusus jamaah putra, yang pertama yaitu 4 sampai 5 set pakaian harian ke masjid, baju koko dan celana kain. Kain ihram minimal 1 set, pakaian tidur, sandal jepit ataupun sandal gunung yang terlihat tumit, dan mata kaki untuk dipakai selama ihram. Sebab misal bapak-bapak tidak bawa sendal yang terlihat tumit, sedangkan saat kita mengambil mikot di Bir Ali, saat sudah niat mikot, itu untuk jamaah putra tidak diperbolehkan memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Jadi dipersiapkan sendalnya. Adapun perlengkapan yang masuk ke koper kecil, jika bapak ibu bawa koper kecil ataupun tas kabin, yang pertama 1 set baju ganti, Al-Quran, buku doa dan tasbih, buku catatan, cemilan selama di perjalanan ataupun di bandara, botol minum bila diperlukan seperti yang saya sebutkan tadi, bantal leher ataupun bantal kucing untuk kenyamanan selama di pesawat dan bis, jaket untuk digunakan selama di pesawat dan di bis juga biasanya AC-nya cukup dingin jika diperlukan. Dan adapun barang yang tidak diperbolehkan masuk ke koper besar ataupun koper yang dibagasikan yaitu power bank. Jadi power bank wajib dibawa ke ruang penumpang ataupun ke ruang kabin. Dan barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper ataupun tas kabin diantaranya cairan yang melebihi dari 100 ml, baik itu cairan sabun, parfum, body lotion, air mineral, dan lain sebagainya. Benda tajam. Nah, jadi nanti misal Bapak Ibu kedapatan membawa gunting ataupun baik itu gunting biasa ataupun gunting kuku, kalau melewati X-ray saat mau masuk ke pesawat, jika ada terdeteksi 2 benda tersebut, maka itu akan diambil oleh pihak keamanan bandara. Jadi untuk gunting, benda tajam, dan sejenisnya harap dimasukkan ke koper besar. Selanjutnya Mbak Feby. Catatan yang penting, membawa jaket untuk keperluan selama dalam pesawat dan bis. Saya tambahkan di bis. Power bank harap dimasukkan di tas kecil yang dibawa jamaah ke ruang penumpang. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan ataupun kebutuhan jamaah. Maksimal berat isi koper yaitu 2 kali 23 kg. Apabila terjadi kelebihan bagasi, maka biaya kelebihan bagasi akan ditanggung oleh masing-masing jamaah. Disarankan koper diberi gembok kecil, antisipasi apabila jamaah lupa kode ataupun sandi koper. Tidak disarankan untuk mencoret-coret koper karena di situ sudah disediakan penanda koper oleh tim travel. Jadi usahakan tidak mencoret-coret koper. Biasanya kalau ada coretan yang langsung di koper akan dicurigai oleh pihak keamanan maskapai ataupun pihak keamanan bandara tujuan. Takutnya itu dianggapnya coretan dari bea cukai. Tanda pengenal koper dan tas sudah disediakan. Obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap untuk dibawa, dan jadwal pemakaian seragam akan diumumkan lebih lanjut. Seperti nanti misal umroh pertama jamaah putri pakai gamis apa, warna apa nanti diumumkan selanjutnya ya. Baik nanti saya umumkan secara lisan maupun secara tulisan di grup. Jadi untuk Bapak Ibu diharapkan selalu aktif memantau informasi yang ada di grup ya Bapak Ibu. Untuk referensi perlengkapan saya kira sudah cukup. Sekarang kita menuju ke itinerary ataupun rangkaian perjalanan umroh. Itinerary umroh pada tanggal 11 sampai 20 Juni. Adapun keberangkatannya yaitu tanggal 12 Juni pukul 00.40
Meeting pointnya ataupun titik kumpulnya yaitu di Terminal 3 Soekarno-Hatta pada hari Kamis 11 Juni pukul 20.00 ataupun pukul 8 malam di area Tower D depan Olton Coffee. Adapun kepulangannya yaitu pada tanggal 20 Juni 2026 rute Jeddah Cengkareng SP 818 pada pukul 01.55 dini hari, pukul 1 malam, dan ketibaan di Jakarta pukul 16 ataupun jam 4 sore. Jadi untuk jadwal kepulangan ini sebagai referensi ataupun acuan bagi jamaah yang akan melanjutkan perjalanan ke daerah, baik itu untuk pembelian tiket pesawat maupun armada transportasi lainnya. Nanti dicocokkan untuk tanggal 20 Juni 2026 ketibaan di Jakarta kemungkinan pukul 4. Antara clearing imigrasi dan nunggu bagasi serta nunggu zam-zam itu mungkin akan memakan waktu kurang lebih antara 2 sampai 3 jam. Soalnya untuk pengambil yang lumayan lama itu pengambilan zam-zam Bapak Ibu. Karena apa? Keluarnya zam-zam, konvayor barang bawaan, bagasi dan zam-zam itu terpisah. Kalau bagasi itu lewat konvayor, kalau zam-zam lewat OOG. Biasanya nanti walaupun koper ataupun barang bawaan Bapak Ibu sudah pada keluar semua, yang memakan waktu lebih lama biasanya keluarnya zam-zam lewat OOG. Karena konvayornya beda. Jadi itu biasanya yang memakan waktu lebih lama. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melanjutkan perjalanan ke daerah, nanti kasih aja jeda waktu dari jam 4 misal 4, 5, 6, 7, paling enggak jam 7. Ataupun misal janjian sama keluarga yang mau menjemput. Jadi usahakan dikasih tahu jam 4 paling enggak molor 3 jam dari jam 4. Sampai bisa ketemu dengan keluarga ataupun meneruskan perjalanan ke daerah masing-masing biar tidak terburu-buru Bapak Ibu. Sekarang kita menuju ke rincian ataupun jadwal saat di Madinah maupun di Makkah. Oh iya Bapak Ibu, kemarin saya dapat pesan dari owner travel karena keberangkatan kita ataupun ketibaan kita baik di Madinah maupun di Makkah itu masih ada beberapa jamaah haji yang masih belum pulang di situ. Jadi kemungkinan di sini tertulis hotel untuk di Madinah itu Concord Hotel. Nah, ada info terbaru dari Syarikah ataupun provider yang menyediakan hotel di Makkah maupun Madinah itu bahwa untuk hotel kita baik itu Concord yang di Madinah dan Grand Al-Masa yang di Makkah itu masih diblok untuk jamaah haji. Nanti misal kita beralih ke hotel lain, tapi insya Allah masih tetap setaraf ya Bapak Ibu. Kami memberitahukan lebih awal kemungkinan kita tidak berada di hotel ini. Karena ada beberapa jamaah haji yang masih stay di situ. Jadi hotelnya masih terblokir untuk jamaah haji. Untuk info selanjutnya, kita hotelnya di mana? Nanti akan menyusul ya Bapak Ibu. Syukur-syukur tetap berada ataupun tetap bisa menggunakan hotel yang tersebut di sini. Gitu. Jadi yang pertama, peserta pada hari Kemisnya pada tanggal 11 bulan 6, peserta berkumpul di Terminal 3, Tower D, depan Old Port Cafe pukul 20 untuk pembagian dokumen, briefing, dan doa bersama. Selanjutnya untuk hari Jumatnya, Jakarta Jeddah, Madinah. Jadi untuk jadwal kita yang sekarang kita ke Madinah dulu, Bapak Ibu. Peserta akan terbang dengan flight rute Jakarta Jeddah pada pukul 00.40, ketibaan di Jeddah 06.10. Setibanya di King Abdul Aziz Airport, maka peserta akan langsung city tour ke kota Madinah.
dan akan mengunjungi kebun kurma, Masjid Kuba, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah city tour, peserta akan menuju hotel untuk check-in dan istirahat. Ini kebetulan hari Jumat, Bapak Ibu. Cuma karena ketibaan kita itu pukul 6, sedangkan perjalanan dari Jeddah ke Madinah memakan waktu kurang lebih antara 4 sampai 5 jam, kemungkinan tidak keburu untuk ikut sholat Jumat di Masjid Nabawi. Karena pukul 10 ataupun pukul 11 itu eh, pintu biasanya sudah tutup. Yang di dalam itu biasanya sudah full, walaupun keburu biasanya udah di emperan toko. Jadi dimungkinkan nanti kita sholat Jumatnya di masjid yang ada di Jabal Uhud. Karena kalau perjalanan dari pukul 6 kita tiba, keliling imigrasi dan nunggu koper kemungkinan 1,5 jam, jam 6, 7, 8, 9, 10, pukul 11 baru sampai di Madinah. Di Madinahnya belum nyampe di area Nabawi. Jadi kemungkinan tidak keburu untuk ikut sholat Jumat di Masjid Nabawi. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 13, ziarah seputar Masjid Nabawi. Peserta mengikuti ziarah di seputaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, dan Masjid Gomamah. Adapun untuk jadwal Raudhah, untuk aturan kerajaan Arab Saudi yang sekarang berubah, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya syarikah ataupun muasasah yang di Saudi, jika kita grup travel biasanya disediakan oleh muasasah. Cuma untuk sekarang peraturan baru yang rilis dari kerajaan Saudi Arabia, utamanya yang menghandle bagian Raudhah, sekarang sudah ditiadakan tasreh grup. Jadi nanti Bapak Ibu tetap harus apply ataupun ambil tiket masuk Raudhah lewat aplikasi Nusuk. Jadi nanti Bapak Ibu semua akan dipandu oleh tim gimana cara downloadnya, gimana cara daftar ataupun ambil tiketnya. Nanti akan di-share oleh tim. Dan untuk cara pendaftaran yang terbaru, ini kemarin ada teman yang kebetulan melaksanakan ibadah haji, jadi sudah berbeda dengan cara yang terdahulu, Bapak Ibu. Nanti akan saya share videonya, video cara pengambilan tiket yang di Raudhah yang terbaru. Dan kebetulan karena ini juga aturan yang baru berlaku, saya juga belum pernah apply ataupun ambil tiket Raudhah di Nusuk yang terbaru. Cuma nanti akan saya share Bapak Ibu ya untuk videonya, video tutorialnya. Nggak jauh beda dari yang dulu, cuma insya Allah lebih simpel yang sekarang. Katanya yang penting ada logo petir, nanti tinggal pencet yang logo petir, begitu. Nanti saya share di grup ya Bapak Ibu untuk cara ataupun tutorial downloadnya, nanti biar di-share oleh tim admin. Jadi kalau untuk nusuk ataupun tiket Raudhah sendiri, jadi diharuskan masing-masing jamaah punya HP karena tidak bisa satu HP dipakai beberapa tiket. Begitu Bapak Ibu. Jadi misal di sini ada jamaah yang sepuh tidak didampingi oleh keluarganya, nanti diusahakan bilang ke keluarganya ataupun putra-putrinya yang di Indonesia untuk siapkan HP. Untuk siapkan HP sama roaming. Nanti insya Allah ketibaan di Madinah akan saya bantu pengambilan tiket Raudhahnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 memperbanyak ibadah di Madinah, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, beriktikaf dan membaca Al-Quran. Dan di situ juga nanti akan ada tahajud bersama. Insya Allah nanti akan dikondisikan jadwalnya dengan mutawif ataupun ustadz yang bertugas. Adapun untuk hari Senin tanggal 15, mikot di Bir Ali untuk umroh menuju ke Mekah.
check out di Hotel Madinah, berpakaian ihram menuju Bir Ali untuk mengambil mikot umroh. Peserta menuju Mekah menggunakan private bus. Setibanya di Mekah, jamaah check-in hotel dan bersiap lanjut melaksanakan serangkaian rukun umroh seperti tawaf, sa'i, tahallul di Masjidil Haram. Jadi saat ketibaan di Mekah, kita taruh barang, bebersih seperlunya, baru langsung menunaikan ibadah umroh. Karena kalau di Jeddah terlalu lama, dikhawatirkan Bapak Ibu kelupaan ataupun sampai terjadi sesuatu yang membatalkan ihram kita. Begitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, sampai di Hotel Mekah, cukup bebersih seperlunya, naruh barang, langsung lanjut umroh. Adapun hari Selasanya pada tanggal 16 memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dan beriktikaf seperti membaca Al-Qur'an, berzikir dan lain sebagainya. Untuk hari Rabunya ziarah seputaran kota Mekah. Di sini meliputi Jabal Sur. Biasanya ini cuma murur alias lewat saja, tidak berhenti. Ke Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiroh, ke Musdalifah, ke Mina dan Jamarot untuk napak tilas di mana para jamaah haji melaksanakan Armusna dengan harapan nanti Bapak Ibu yang belum berhaji ataupun yang sudah haji bisa Allah ijabah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dilanjutkan dengan mengambil mikot untuk melaksanakan umroh kedua. Nah, umroh kedua di sini Bapak Ibu bisa digunakan untuk badal umroh ataupun mengumrohkan keluarga atau ya, dan sanak family yang sudah meninggal dunia ataupun family yang sekiranya sudah tidak memungkinkan untuk hadir langsung di Mekah. Jadi umrohnya bisa dipakai untuk mengumrohkan keluarga. Untuk hari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beriktikaf, membaca Al-Qur'an, berzikir dan membeli oleh-oleh. Saya tambahkan sendiri Bapak Ibu. Takutnya ibu-ibunya protes, Mbak, kok nggak ada jadwal untuk beli oleh-oleh. Nah, untuk beli oleh-oleh ini bisa dipakai saat di free program ini Bapak Ibu, seperti di hari Kamis. Cuma kalau ada yang mau fokus ibadah, itu lebih baik memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Untuk hari Jumatnya, Alhamdulillah kita masih berada di Mekah. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat di Mekah. Di sini memperbanyak ibadah di Mekah, i'tikaf, membaca Al-Quran, zikir di Masjidil Haram. Setelah itu peserta tawaf wada, kemungkinan tawaf wadanya akan dilaksanakan sore hari. Ini tentatif ya, menyesuaikan dengan kondisi nanti pada tanggal 19. Jadwalnya kapan, jamnya kapan, nanti kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Ustadz ataupun Mutawif yang bertugas mendampingi Bapak Ibu semua. Baru setelah check-in hotel, kita akan mengunjungi Kornes yang di Jeddah dan selanjutnya menuju ke Bandara Jeddah. Dan untuk hari Sabtunya, tanggal 20 bulan 6, peserta melaksanakan penerbangan dengan flight SV818 pukul 1.55, jadi pukul 2 dini hari, dan ketibaan di Indonesia itu pukul 16, pukul 4 sore. Setibanya di Jakarta, peserta akan diarahkan menuju tenda umroh untuk pembagian air zam-zam, dan peserta dipersilahkan untuk kembali ke daerah masing-masing untuk berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah untuk itinerary sudah kita paparkan dari awal sampai akhir. Cuma untuk jadwal itinerary sendiri bisa terjadi perubahan sewaktu-waktu karena mengikuti
kebijakan ataupun aturan dari Arab Saudi yang suka berubah secara mendadak. Jadi nanti misal ada perubahan itinerary akan disampaikan secara langsung kepada Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh. Begitu ya Bapak Ibu. Dari saya, Abidatu Zahida, barangkali nanti ada sesuatu yang Bapak Ibu belum paham ataupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar ataupun bisa open mic. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Jika ada salah-salah kata ataupun kalimat yang belepotan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Feby. Silakan Mbak Feby. Baik, terima kasih untuk Mbak Ida ya atas pemaparan materi yang telah disampaikan dengan sangat jelas dan informatif. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu, silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan secara langsung atau bisa juga menuliskannya melalui kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa langsung bertanya atau menuliskan di kolom chat juga boleh Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu bisa ditulis di kolom obrolan ya kalau ada pertanyaan. Izin tanya, Kak. Iya Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Retno Dwi Artayani dari Jamaah Solo. Mau tanya, Kak. Izin tanya, nggih. Oke, silakan Ibu. Kenapa kepulangannya jadwalnya di pesawat lebih lama ya, Kak? Oh, maksudnya jam penerbangannya ya lebih lama begitu ya, Bu, ya? Iya, Kak, iya. Ya. Jadi melawan melawan ini Bu, melawan rotasi bumi. Jadi kalau keberangkatan ke arah Jeddah itu kan waktu di Indonesia dan juga di Arab Saudi kan perbedaan waktunya 4 jam. Ya, iya, Ya. Kak, nggih, nggih. Oke. Kalau pas kepulangan itu berarti kebalikannya, waktunya lebih cepat di Jakarta daripada di Arab Saudi. Itu yang membuat perbedaan waktunya, Bu, selama penerbangannya. Nggih, nggih, Kak. Nggih, terima kasih. Menyesuaikan ya, Assalamualaikum. menyesuaikan rotasi bumi ya, Bu ya, jadinya seperti itu. Nggih, nggih. Oke. Ada lagi, Bu? Enggak, Kak. Oke, siap. Selanjutnya dari Ibu Gladys Pamela ya. Ibu mohon maaf untuk powerbank 20.000 mAh masih aman di bawah. Masih sangat aman. Untuk ukuran maksimal 20.000 mAh ya. Bapak Ibu untuk powerbank. Begitu ya Mbak Ida ya. Yang kita sampaikan kita melebihi dari Suaranya 20 kecil Mbak Ida, mohon maaf. Baik, saya
share kembali untuk helpernya di bagian power bank tadi sudah kami jelaskan. Nah, di bagian ini ya barang bawaan untuk power bank yang dimasukkan ke dalam tas kabin, kapasitas maksimalnya adalah 20.000 mAh. Jadi kalau kurang dari 20 mAh atau sampai dengan 20.000 mAh itu masih aman, asalkan tidak melebihi dari kapasitas maksimal ya, Bapak Ibu. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu yang hendak bertanya. Bisa open mic ataupun bisa mengetik di kolom komentar ya. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum, izin bertanya bisa? Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, izin bertanya. Untuk tas kabin, saya pernah lihat liputannya ya, kalau tas ransel itu tidak diperbolehkan, malah justru yang diperbolehkan itu maaf, koper kecil. Nah, apakah seperti itu untuk yang di kabin ya? Mohon penjelasannya. Terima Baik, kasih. baik. Baik, Mbak Ida dibantu untuk menjawab. Silakan. Baik, dengan siapa tadi Mbak? Saya Ibu Rita. Cabin biasanya ada maskapai yang tidak memperbolehkan bawa dua tas. Misal bawa koper cabin sama tas ransel di atasnya. Itu tidak diperbolehkan kalau bawa keduanya. Cuma kalau bawa salah satu, misal bawa koper cabin saja, terus sama tas ataupun handbag kecil itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu kalau bawa dua-duanya. Masih bawa koper cabin sama tas ransel. Begitu Ibu Nisa. Baik, berarti Tapi lebih kalau amannya ya? ya, jadi misal Ibu Rita bawa koper cabin, nanti Mm-mm. kalau mau ada tas tambahan ataupun tas jinjing, bawa tas yang kecil aja. Oh, Itu siap. dipastikan aman. Baik, baik. Ya, baik, Baik. terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Sriati. Maaf, untuk perjalanan pulang dan pergi itu tidak ada transit kan Kak ya? Jadi Bapak Ibu, Alhamdulillah besok menggunakan pesawat Saudi Airlines. Itu tidak ada transit ya Bapak Ibu. Jadi penerbangannya langsung dari Jakarta ke Jeddah. Juga sebaliknya untuk kepulangan dari Jeddah langsung ke Jakarta. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Nurul Amalia. Bu Ustadz izin, jadi kita melakukan tawaf wadahnya malam hari ya. Mbak Ida silakan dibantu jawab. Baik, Nurul, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tawaf wada nanti mengkondisikan saat kita berada di Mekah. Karena untuk mengkondisikan crowded-nya jamaah ataupun mengkondisikan sama jadwal dari tim handling yang ada di Jeddah. Misal tim handling bilang jam segini sudah harus siap di bandara, jadi tawaf wadahnya maju ke sore. Tapi kalau misal ada estimasi waktu jam sekian masih aman tiba di bandara, kemungkinan di malam hari habis maghrib. Cuma nanti kepastian jam ataupun waktu tawaf wadahnya itu nanti akan diumumkan menyusul karena kami harus berkoordinasi dengan tim handling maupun ustadz yang bertugas di sana. Begitu ya, Ibu Amalia. Dan untuk tawaf wada sendiri, misal ada jamaah yang sepuh, capek, kecapean, itu diperbolehkan untuk tidak ikut tawaf wada. Karena untuk tawaf wada umroh ini hukumnya sunnah. Kecuali untuk ibadah haji, tawaf wada itu diwajibkan. Cuma untuk umroh
jika terjadi ataupun ada kondisi yang tidak memungkinkan pada jamaah itu sendiri diperbolehkan untuk tidak mengikuti tawaf wada. Baik, terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ageng Rudiono. Izin bertanya, untuk setiap bepergian, apakah jamaah harus izin atau koordinasi dengan koordinasi ke mutawif atau tour leader agar tidak adanya keterlambatan dalam rombongan? Silahkan Mbak Ida. Baik, untuk Bapak Ageng, untuk koordinasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu di Madinah maupun di Mekah, koordinasi dengan mutawif ataupun dengan saya boleh. Cuma nanti setiap harinya apa yang akan kita laksanakan esok hari, saya akan share untuk jam-jamnya. Kita hari Selasa jam 7 kumpul di sini. Jam 8 akan visi tur di sini. Jam 9 akan visi tur area Nabawi. Semua jadwalnya nanti akan di-share dulu. Jadi misal Bapak Ageng berkegiatan di luar hotel ataupun sedang berkegiatan di masjid sedang kita bisa mengkonsisten dengan jadwal yang sudah di-share. Misal mau berangkat visi tur jam 8. Jadi Bapak Ageng sudah bisa mempersiapkan sekiranya jam 8 sudah berada di hotel. Ataupun kita kumpul depan Masjid Nabawi pukul 10 untuk visitor area Nabawi. Jadi sebelum jam 10 sudah mempersiapkan berada di titik kumpul. Cuma kalau mau berkoordinasi langsung baik dengan mutawif ataupun dengan saya itu sangat diperbolehkan. Itu Bapak Ageng ya. Baik, selanjutnya apakah ada acara bebas pada saat di Madinah dan di Mekah? Baik untuk Ibu Nurul Amalia, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada kegiatan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi atau memperbanyak ibadah di Masjidil Haram itu bisa di bisa dinamakan dengan free program. Artinya Bapak Ibu bisa menggunakan waktu tersebut untuk acara bebas, baik itu mau itikaf di masjid ataupun mau belanja dan lain sebagainya. Jadi ada free program baik itu di Madinah maupun di Mekah. Jadi untuk acara-acara inti nanti pasti akan kami umumkan. Terus kalau mau ada acara free program hari Selasa, misal hari Selasa free program alias acara bebas, nanti akan diumumkan juga. Begitu Ibu Nurul. Baik, Mbak Ida, terima kasih informasinya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nurjana. Assalamualaikum, izin bertanya, aplikasi Nusuk kita downloadnya ketika di Jakarta atau setelah tiba di Madinah? Baik, Mbak Febri apa saya yang jawab? Boleh, Mbak Ida, silakan. Pertanyaan dari Ibu Nurjana untuk aplikasi Nusuk boleh download sekarang. Kalau aplikasinya bisa di-download dari sekarang. Cuma untuk bisa login ke Nusuknya itu kan diperlukan yang namanya nomor visa. Jadi nanti untuk login ataupun daftar daftar untuk nama pribadi kita menunggu saat nomor visa sudah rilis karena nanti ada nomor visa yang harus diinput ke aplikasi Nusuknya. Cuma untuk downloadnya bisa dimulai dari sekarang ya Ibu Nurjana gitu. Jadi nanti saat nomor visa sudah rilis kita bisa langsung login ataupun daftar aplikasi Nusuk. Untuk Pak Ageng, terima kasih kembali. Silakan barangkali ada yang mau dari Bapak Ibu, Bapak Adik. Baik.
Apakah mungkin dari Mbak Feby ada yang mau disampaikan, Mbak Feby? Tambahan barangkali informasi ataupun perihal yang lainnya? Ya, tadi mohon maaf Mbak Ida, tadi sudah disampaikan untuk botol minumnya ya, sudah ya? Halo Mbak Ida, untuk botol minum, tambahan informasi botol minum sudah disampaikan ya tadi? Sudah, Mbak. Botol minum sudah. Oh iya, baik. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silahkan sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Maaf, izin bertanya lagi boleh? Silahkan Ibu. Boleh. Iya, kemarin kan kami tidak ikut manasik secara offline ya. Apakah memang nanti ada untuk manasik yang online-nya dari M-Travel? Mbak Feby, Mohon maaf Ibu, boleh diulangi pertanyaannya? Iya, mohon maaf manasik kemarin online, Mbak. Oh, mana? manasik online-nya. Ha. Manasik online insya Allah hari Senin Ibu ya. Tadi sudah diinformasikan di grup untuk jadwal manasik online-nya. Oh, baik-baik, maaf. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Besok menjelang manasik akan kami reminder lagi di grup ya. Seperti Siap, terima kasih. sama Ibu. Sekedar tambahan untuk Ibu Rita khususnya dan semua jamaah, bagi yang kemarin berhalangan ataupun tidak hadir di manasik offline, insya Allah nanti pra umroh inti, jadi istilahnya satu hari sebelum kita melaksanakan umroh, biasanya pada malam harinya insya Allah nanti sama Ustadz pendamping yang bertugas akan diadakan manasik manasik pra umroh. Jadi di malam harinya sebelum kita besoknya mikot di Bir Ali, insya Allah nanti akan diadakan manasik singkat dengan jamaah yang ada di grup semuanya dan ustadz pendamping begitu. Dan alhamdulillah kata Mbak Feby tadi untuk manasik offline, insya Allah manasik online, insya Allah masih akan diadakan di hari berikutnya sebelum kita semua berangkat ke Hari Senin Mbak Ida. Saudi Arabia. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mbak Ida. Untuk setiap harinya kegiatannya dari pukul berapa sampai jam berapa? Kalau untuk kita bicara estimasi jadwal ya Bapak Ibu, biasanya kalau di Madinah maupun di Mekah, misal ada kegiatan yang harus dilaksanakan bersama-sama, kalau mau city tour misal, karena itu harus naik bus ke tempat tujuan city tour, biasanya dimulai dari jam 7. Itu akan diinfokan di malam harinya. Cuma kalau untuk city tour di area Nabawi biasanya dilaksanakan ataupun dimulai dari Ba'da Asar. Cuma kalau untuk berkegiatan sendiri-sendiri ataupun masing-masing itu bebas. Jadi tidak perlu nunggu jamaah secara rombongan. Bisa dikondisikan sesuai jadwal ataupun kegiatan masing-masing. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari akan diinfokan di grup pada malam harinya. Jadi Bapak Ibu tidak istilahnya tidak keburu-buru, sudah bisa mempersiapkan waktu sebelum kegiatan esok hari. Begitu. Baik, selanjutnya dari Ibu Nurul Amalia, untuk visa perkiraan kapan akan terbit? Untuk visa
waktunya kurang lebih 1 minggu sebelum keberangkatan ya, Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini visa masih proses, insya Allah eh, minggu-minggu ini atau minggu depan visanya sudah terbit. Nantinya apabila visa sudah terbit akan kami share di grup ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu dari sekarang sudah bisa download aplikasi Nusuk dahulu sambil menunggu visanya terbit ya. Nanti akan kami informasikan juga cara untuk pendaftaran aplikasi Nusuk seperti apa. Tadi seperti yang Mbak Ida sudah informasikan untuk pengambilan jadwal raudahnya seperti apa. Nanti akan kami pandu. Begitu ya Mbak Ida ya. Iya, betul Mbak Febi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurjana. Izin bertanya kembali, kalau kita mau minta surat keterangan bahwa kita benar berangkat tanggal tersebut dari AM Tour Travel, untuk keperluan tempat kerja kita minta ke siapa? Baik, Ibu Nurjana, untuk surat Heeh. keterangan umroh ya. Oh, Surat keterangan umroh nanti bisa japri Mbak Anggun. sakit hati Pak itu Pak. Oh. Kita bilang Maaf, siapa, Bu? Kok bisa Siapa, Pak? Bu? Mbak apa? Mbak Anggun, Mbak Anggun. minta kembali Mbak selaku PIC biar Ya. satu pintu. Oh. Ya, nanti bisa lewat Kak Leti atau Kak Anggun juga bisa ya, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu yang memerlukan surat keterangan untuk keperluan izin di tempat kerjanya, silakan bisa japri Mbak Leti atau Mbak Anggun. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu, pertanyaan yang lain sebelum acara kita akhiri? Izin menambahkan Mbak Febi, satu lupa. Silakan. Sebelumnya sudah saya pernah sampaikan di Zoom meeting sebelumnya Bapak Ibu. Jangan lupa ini sebenarnya hal yang receh, cuma bakalan jadi sesuatu yang akan penting banget ketika kita mengalaminya. Jadi dimohon Bapak Ibu sebelum berangkat foto kopernya masing-masing ya. Foto kopernya masing-masing, baik itu koper gede maupun yang kecil. Misal, qadarullah nanti terjadi koper tertinggal, tapi semoga aja tidak terjadi pada grup kita. Ada koper tertinggal, untuk pelacakannya lebih gampang kalau ada foto. Biasanya pihak lost and found di negara tujuan maupun di negara kita sendiri, kalau kita ada foto, biasanya ada yang namanya scanning AI sekarang gitu. Jadi kalau ada foto nanti bisa lebih mudah untuk dan mempercepat untuk menemukan posisi di mana koper Bapak Ibu berada. Jadi nanti sebelum berangkat nanti difotoin kopernya, baik yang itu koper gede maupun koper kecilnya. Begitu Bapak Ibu. Itu saja Mbak Febi. Baik, Mbak Ida. Barangkali nanti Bapak Ibu ada pertanyaan yang belum tersampaikan saat ini, dengan senang hati Bapak Ibu misal mau japri saya, monggo akan saya jawab dengan semampu saya. Dan di sini kebetulan sudah maghrib Mbak Febi ya. Saya mohon izin terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida untuk sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Sama Mbak. Mungkin nanti apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan bisa langsung japri ke Mbak Ida atau bisa tanya langsung di grup juga boleh ya Bapak Ibu sambil berjalan sambil menunggu waktu keberangkatan. Alangkah baiknya Bapak Ibu bisa masih ada waktu untuk mempersiapkan fisik, jadi olahraga dimaksimalkan ya Bapak Ibu. Minimal setiap hari jalan kaki 30 menit sampai dengan 1 jam itu sudah sangat cukup membantu nantinya untuk pelaksanaan ibadah umroh. Baik, Bapak Ibu jamaah yang
kami hormati. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam technical meeting hari ini. Semoga seluruh informasi yang telah disampaikan dapat membantu mempersiapkan perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa semoga perjalanan Bapak Ibu nantinya diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami juga memohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat kekurangan, baik dalam penyampaian maupun pelayanan kami. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akhiri. Tidak. Terima kasih Mbak Feby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.